Halo semuanya, nama saya Ahmad Hanif Imaduddin. Kalian bisa panggil aku Hanif. Sekarang aku berkuliah di Universitas Gadjah Mada dan saya adalah pendiri dan tuan rumah Ruang Hanif. Jadi sejak dulu tuh saya suka dengan kegiatan bicara depan umum, bicara publik atau public speaking. Saya juga dulu aktif di kegiatan seperti lomba debat, lomba pidato dan hal yang berkaitan dengan how to speak in the public. Dan akhirnya saya juga tertarik untuk masuk ke dunia jurnalistik. Dari situ, akhirnya saya berinisiatif untuk membangun dan mendirikan Ruang Hanif, sebuah platform yang nanti bisa teman-teman lihat di Instagram. Ruang Hanif merupakan gelar bicara daring melalui Instagram yang menghadirkan beragam narasumber yang inspiratif untuk membicarakan hal-hal yang mulai dari hal unik, hal yang kritis, hal yang berat, dan kondisi-kondisi sosial yang ada di sekitar di Indonesia. Untuk memilih narasumber sebenarnya nggak ada seleksi yang seakan-akan kayak di media berita bagaimana kita punya data narasumber terus kemudian seleksi. Di Ruang Hanif sebenarnya cukup fleksibel selama orang tersebut memiliki karya dan bisa menginspirasi dan punya positif energi dan berkomitmen terhadap karyanya. Biasanya orang-orang tersebut akan saya undang untuk ngobrol di Ruang Hanif. Sejauh ini kebanyakan latar belakang narasumber di Ruang Hanif adalah seorang pemuda yang masih muda, dan yang paling istimewa di episode ke-10, Ruang Hanif berhasil menghadirkan Ibu Hettifah Syafidian. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Sebenarnya penciptaan Ruang Hanif itu ada daya tarik dan daya dorongnya sendiri. Daya dorongnya adalah dari internal dan daya tariknya adalah dari teman-teman saya di luar. Ada dua alasan utama kenapa saya mendirikan Ruang Hanif. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya suka sekali dengan seni-seni dalam bicara publik, dan saya juga waktu itu kelas 3 saya suka banget lihat, waktu itu masih ada Mario Teguh Golden Voice. Kemudian saya juga suka nonton Mata Najwa, dan akhir-akhirnya saya lagi suka nonton acara-acara late night show di luar negeri kayak di James Corden, Jimmy Fallon, dan juga nonton di Ellen DeGeneres gitu. Nah dari situ saya tahu kalau saya memiliki ketertarikan untuk membuat sebuah acara talk show atau gelar bicara sendiri. Nah itulah kenapa saya akhirnya mulai merintis sebuah gelar bicara kecil-kecilan berupa Ruang Hanif melalui Instagram, karena tentu saja saya juga punya cita-cita suatu kapan mungkin saya ingin memiliki acara tersendiri di televisi dan saya punya gelar bicara saya sendiri. Itu dari dorong saya. Kemudian dari daya tariknya tuh banyak teman-teman yang kadang tanya ke saya kayak bagaimana cara saya membagi waktu, bagaimana cara saya mengetahui informasi perlombaan, bagaimana cara saya membuat esai dan sebagainya, karena itu juga berkaitan dengan beberapa latar belakang saya. Karena banyaknya pertanyaan ini, saya dulu terpikirkan kenapa tidak saya buatkan satu pintu di mana mereka bisa mendapatkan beragam informasi melalui satu waktu sekaligus. Nah, karena ada hal yang ingin saya bagikan inilah, dan ada hal yang ingin ditanyakan oleh masyarakat itu, maka saya menciptakan Ruang Hanif sebagai bentuk aktualisasi passion saya, sebagai bentuk mewujudkan menjawab bagaimana pertanyaan teman-teman ataupun masyarakat di sekitar. Oke, jadi secara umum keresahan yang melatar belakangnya di Ruang Hanif itu adalah saya ingin teman-teman atau teman-teman muda dan orang di sekitar tahu bagaimana caranya mereka mengembangkan diri mereka sendiri. Kalau istilah kerennya kan self improvement, bagaimana mereka tahu cara mengembangkan diri mereka. Dan ada banyak sekali cara untuk mengembangkan diri, tidak ada satu patokan tertentu bagaimana proses pengembangan diri yang paling absolut dan bagaimana proses pengembangan diri yang paling sukses. Jadi melalui Ruang Hanif saya menghadirkan banyak perspektif, menghadirkan banyak narasumber juga yang memiliki latar belakang berbeda-beda, karena saya ingin menunjukkan bahwa ada banyak cara, ada banyak variasi dalam mewujudkan mimpi dan mengembangkan diri supaya kita bisa menjadi pemuda yang berkarya dan berdaya. Jadi kalau kita bicara pemuda di tempat-tempat publik dan di ruang-ruang publik, seringkali kita hanya melihat pemuda berdasarkan faktor usia saja, faktor biologis. Ada tentang sekian sampai sekian kita sebut pemuda, ada tentang sekian sampai sekian kita sebut remaja, dan seterusnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai pemuda, ada faktor-faktor aspek sosiologis, politik, culture yang melatar belakangi anak muda itu sendiri. Salah satu hal yang saya angkat adalah we are never too old to learn and we are never too young to lead. Jadi kita nggak pernah terlalu tua untuk belajar, kita nggak pernah terlalu muda untuk memimpin. Jadi nggak ada batasan sebagai pemuda itu seperti apa cara usia. Karena kita bicara pemuda, kita harus berbicara mengenai bagaimana mereka bisa membawa impact, bagaimana mereka bisa berdampak, membawa aksi nyata dalam kehidupan. Jadi kalau kita, itu landasan pertama saya, kenapa kita membicarakan pemuda, terlepas dari aspek usianya dan terlepas dari aspek fisikalinya mereka, tapi kita melihat aspek pola pikir dan kedewasaan mereka. Karena kalau kita ngomong kedewasaan juga nggak melulu perkara usia, tapi juga bagaimana cara kita bersikap. Dan keresahan saat ini tuh banyak sekali, menurut saya banyak sekali pemuda yang istilah begini quarter life crisis.
Dimana kita krisis usia di 25 tahun seperempat abad, bagaimana kita bingung tentang jati diri kita sendiri, bagaimana tentang masa depan kita sendiri gitu. Dan yang paling menarik adalah itu dialami oleh semua pemuda. Dalam artian bukan 100% semua, tapi saya yakin pasti banyak orang yang mengalami dan banyak juga pemuda yang mengalami. Dan kita lewati saja, dalam artian kita jalani saja, kita ikuti saja, kita rasakan saja, karena menjadi pemuda itu nggak mudah. Ada ekspektasi orang tua, ekspektasi sosial, ekspektasi keluarga, ekspektasi teman yang seakan-akan membuat pemuda semakin berat bebannya untuk berani berkarya. Nah, karena ada ekspektasi tersebut, akhirnya banyak pemuda yang memutuskan untuk menutupi jati diri mereka, menutupi membatasi bagaimana ruang gerak mereka untuk berkarya. Semisal ingin membuat sesuatu, mereka overthinking, memikirkan komentar orang lain seperti apa, komentar seperti apa, dan kira-kira apakah disukai masyarakat ataupun enggak, seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kunci dari semua sistem proses berkarya adalah jalani dulu. Everything has its first time. Jadi semuanya punya pertama kalinya. Kita salah pertama kali bikin, seperti saya bikin waktu Ruang Hanif ada lupa nggak di save, masih ada kesalahan tulisan di poster, dan ada saja kesalahan-kesalahan lain yang ditemukan. Tapi kalau saya menunggu sampai saya sempurna, sampai Ruang Hanif oke, saya nggak akan pernah jalan. Jadi menunggu kesempurnaan atau bersikap perfeksionis itu sometimes bikin bisa kita nggak jalan-jalan. Jadi jalan dulu langsung, selama berjalan itu lakukan evaluasi, monitoring, dan terus berulang kali, dan nanti bisa bikin sebuah karya yang maksimal dan bisa dinikmati oleh publik. Harapannya adalah orang-orang yang menonton Ruang Hanif bisa terinspirasi, bisa termotivasi, dan berani bergerak untuk mewujudkan impian atau mimpi mereka. Karena kebanyakan narasumber di Ruang Hanif adalah para pemuda, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman yang juga pemuda bahwa kita ini bisa berkarya, kita ini punya kekuatan, dan kita ini berdaya gitu. Ini agak overheard, seringkali didengar, tapi salah satu proklamator kita kan pernah mengucapkan bahwa apabila ada 1000 pemuda, kita bisa mengguncangkan dunia. Nah, itu merupakan salah satu analogi menurut saya yang masuk akal, karena banyak sekali pemuda-pemuda di luar sana yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman bahwa kita ini bisa, dan kita ini punya kekuatan untuk mengubah